Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran setelah Sabat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami puji muliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberikan pada kami hikmat, pengertian dari surga, agar kami dapat mengerti akan firman yang akan kami pelajari pada petang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran sekolah Sabat, Senin 8 September 2025. Berjudul Penyembahan Berhala dan Kejahatan. Bacalah Keluaran 32 ayat 6. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Kemanakah penyembahan berhala dengan cepat membawa mereka? Lihat juga Mazmur 115 ayat 4-8, Mazmur 135 ayat 15-18, dan Yesaya 44 ayat 9 dan 10. Mazmur 115 ayat 4-8. Ayat 4. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Ayat 5, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Ayat 6, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Ayat 7, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Ayat 8, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Mazmur 135 ayat 15-8 berbunyi, ayat 15, berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Ayat 16, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Ayat 17, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Ayat 18, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Yesaya 44 ayat 9 dan 10. Ayat 9, orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, mereka akan mendapat malu. Ayat 10, siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Anak lembu emas itu menyerupai dewa banteng Mesir yang disebut Apis, atau dewa sapi yang disebut Hathor. Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap perintah pertama dan kedua, Keluaran 20 ayat 3-6. Pelanggaran ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena hal ini secara terbuka memutuskan hubungan mereka dengan Tuhan yang hidup. Bukannya menyembah pencipta mereka, orang Israel justru menyembah ciptaan mereka sendiri, yang tidak dapat melihat, mendengar, mencium, berbicara, merawat, mengasihi, atau memimpin. Urutan penciptaan dibalik. Bukannya memahami bahwa mereka telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, mereka malah membuat ilah, bahkan bukan menurut gambar mereka sendiri, yang sebenarnya sudah cukup buruk, namun menurut gambar seekor binatang.
Inikah ilah yang ingin mereka sembah? Dengan demikian mereka telah berdosa besar terhadap Tuhan. Yesaya 31 ayat 7, Yesaya 42 ayat 17. Dengan cara bagaimanakah kemurtadan anak lembu emas mencerminkan apa yang tertulis di dalam Roma 1 ayat 22 sampai 27? Roma 1 ayat 22 sampai 27 ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ayat 27, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Ayat 20, dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Penyembahan berhala menyangkal pemahaman teologis bahwa Allah adalah Allah dan manusia adalah manusia. Penyembahan berhala menghapus jurang pemisah antara Allah dan manusia, Pengkhotbah 5 ayat 2, dan memutuskan hubungan dengannya. Entah itu terang-terangan dan terbuka atau sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, penyembahan berhala dengan cepat memutuskan hubungan kita dengan Tuhan dan menuntun kita ke arah kemerosotan moral. Tidak heran jika ayat ini berbicara tentang apa yang mereka lakukan keesokan harinya. Setelah mempersembahkan korban kepada berhala, mereka kemudian mulai berpesta dalam apa yang digambarkan oleh Ellen G. White sebagai menyerupai upacara penyembahan berhala di Mesir. Alfa Omega jilid 1 halaman 378. Manusia adalah makhluk yang jenius dalam menciptakan berhala-berhala mereka sendiri. Mereka menciptakan Tuhan-Tuhan mereka sendiri dan itu sudah cukup buruk. Tetapi kemudian mereka pergi dan melayani Tuhan-Tuhan itu. Sang pencipta digantikan dengan hal-hal yang cepat atau lambat mengarah pada kemerosotan moral. Apa sajakah cara-cara yang dilakukan manusia saat ini untuk menyembah ciptaan dan bukannya menyembah sang pencipta? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, tolonglah kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat ini, agar kami dapat hanya menyembah kepada Tuhan dan kami tidak membuat benda-benda yang kemudian
dijadikan untuk menggantikan Allah. Tolong kami untuk lebih sungguh-sungguh mengenal Engkau dan melakukan apa kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.